Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luki Nur Sarastri, kelompok 1, akan menjelaskan mengenai analisa kami terhadap sistem e-voting pemilihan ketua OSIS berbasis web dari kelompok 2. Kelompok 1 terdiri dari Cahya Ramadan, Siti Andini Hasanah, Luki Nur Sarastri, Afrila Aulia Fadli, Alifa Putri Mutmainah, dan Nindita Rashidah Putri. Baik, Desember 2019, World Health Organization mengumumkan bahwa dunia mengalami pandemi global. Dengan munculnya virus COVID-19 ini, semua aktivitas terhambat. Kerumunan semuanya dihentikan dan pekerjaan kebanyakan dilakukan dari rumah. Proses pemungutan suara ketua OSIS umumnya dilakukan secara langsung. Biasanya prosesnya itu berkumpulnya murid dengan hak suara di sekolah masing-masing yang menjadi pusat pemungutan suara. Kemudian pemungutan suara ketua OSIS berlangsung. Hal ini jelas bertentangan dengan situasi saat ini. Website e-voting menjadi salah satu solusi. Nah, pengguna dapat tetap menggunakan hak suaranya tanpa harus keluar rumah. Sehubungan dengan analisis makalah ini, mengenai website e-voting, yaitu media jejak pendapat. Pemungutan suara elektronik atau e-voting adalah suatu bentuk pemungutan suara yang biasanya digunakan untuk pemilihan umum, maupun polling menggunakan media elektronik. Pergeseran pengguna media yang dahulu konvensional dan di era teknologi saat ini sudah banyak. Beragam media yang digunakan untuk jejak pendapat tersebut. Di antaranya adalah media sosial atau internet, short message service maupun chatting. Penggunaan teknologi short message service saat ini banyak dipakai untuk pemungutan suara elektronik karena ketersediaan, kecepatan, keamanan, dan ketepatan data yang dihasilkan. Aplikasi pemungutan suara elektronik atau istilah sekarang bernama e-voting menggunakan teknologi short message service dan AT command dirancang dengan sangat sederhana dan biaya yang relatif murah sehingga memudahkan para pengguna baik peserta pemungutan suara maupun pelaksana pemungutan suara. Rumusan masalah, tujuan, dan manfaat analisa. Rumusan masalahnya adalah berdasarkan faktor-faktor yang kami uraikan di atas tadi, penulis melakukan analisis terhadap rancangan website e-voting ketua OSIS milik kelompok 2. Tujuan analisa kami adalah untuk memenuhi tugas interaksi manusia komputer dan lebih mendalami tentang interface suatu website. Manfaat dari analisa ini adalah kami dapat memperluas pengetahuan kami. Lalu landasan teori. Ini saya akan menjelaskan landasan teori, terdiri dari pengertian aksesibilitas, user interface, dan prinsip umum desain user interface. Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau susahnya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi. Kata aksesibilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu accessibility yang artinya kemudahan. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user. Tampilan UI dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Secara sederhana, UI adalah bagian tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Yang ketiga ada prinsip umum desain user interface seperti 16. User compatibility, product compatibility, text compatibility, workflow compatibility, consistency, familiarity, simplicity, direct manipulation, control, WYSIWYG atau bisa disebut dengan what you see is what you get. Flexibility, invisible technology, robustness, dan terakhir protection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursyah Ramadan dengan NIM 12192164. Di sini saya akan menjelaskan analisis website. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang analisis dan website itu. Yang pertama itu apa sih analisis itu?
Nah, secara umum, arti dari analisis adalah aktivitas yang membuat sejumlah kegiatan seperti mengurangi, membedakan, memilah suatu untuk digolongkan, dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Pengertian analisis itu penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai macam bagian komponennya, dengan maksud agar kita dapat mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam masalah yang akan timbul pada sistem, sehingga masalah tersebut dapat ditanggulangi, diperbaiki, atau juga dilakukan pengembangannya. Identificalis organization analysis sendiri berasal dari kostum struktur analisa, di mana penggunaan pada individualis struktur ini mempunyai arti dari individualis organisasi yang berbeda tergantung bagaimana kita meletakkan individualis organisasi ini. Itu pengertian dari analisis tersebut. Kita masuk ke website. Nah, website adalah kumpulan halaman pada suatu domain di internet. Halaman-halaman ini dibuat untuk tujuan tertentu, saling terkait, dan dapat diakses secara luas melalui homepage yang menggunakan browser menggunakan URL website. Jika kita berbicara tentang sejarah, situs web ini awalnya dibuat oleh tim Berners-Lee pada akhir 1980-an dan tidak diluncurkan secara resmi hingga tahun 1991. Nah, apa sih tujuan Berners-Lee itu membuat web? Jadi, tujuan mereka itu membuat web adalah untuk memudahkan para peneliti di tempat kerja untuk bertukar atau mengubah informasi. Nah, di web itu ada 3 unsur nih yang harus ada di website itu. Ya, pertama ada domain, hosting, dan konten. Yang pertama itu domain. Jika kalian membandingkan situs web dengan suatu produk, maka nama domain ini adalah mereknya. Menggunakan nama domain yang menarik akan membuat orang lain tertarik untuk memasuki situs tersebut. Atau memilih nama domain yang menarik juga atau yang unik dapat memudahkan orang untuk mengingatnya agar mengunjunginya untuk selanjutnya. Nah, berbicara dengan domain, tidak luput juga dengan hosting. Nah, hosting memiliki peran penting atau juga peran untuk menyimpan semua data, database ya maksudnya, seperti skrip, gambar, video, teks, dan lain-lainnya. Yang diperlukan untuk membentuk suatu website, banyak sekali penyedia jasa hosting di Indonesia. Nah, salah satunya kayak Niaga Hoster, yang menyediakan hosting terbaik untuk kecepatan akses website Anda. Jika Anda membuat website, terus Anda sudah ada domain dan hosting, jika tidak ada konten, website Anda tidak bisa disebut dengan website ya, karena tanpa terdapatnya konten pada website ini, hingga web dapat dikatakan tidak mempunyai tujuan yang jelas. Konten pada web ini bisa berbentuk bacaan, foto, ataupun video. Bila dilihat dari konten yang disuguhkan, ada sebagian berbagai web. Misalnya saja sosial media, web kabar, web jual beli, ataupun web yang berisi konten yang bersumber pada lain-lainnya seperti bakat, hobi, dan lain-lainnya. Sekian dari penjelasan saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Putri Mutmainah, NIM 12191140. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis website. Yang pertama itu ada aksesibilitas atau keteraksesan atau ketercapaian. Adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang terhadap suatu objek, pelayanan, ataupun lingkungan. Dalam pengertian yang lain bahwa aksesibilitas merupakan ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi. Yang kedua ada convenience atau ketergunaan adalah ukuran atau derajat pengalaman penggunaan saat berinteraksi dengan produk atau sebuah sistem, aplikasi, teknologi, maupun peralatan yang dioperasikan secara efektif dan efisien dalam ruang lingkup penggunanya. Ease of use menunjuk pada tingkat sebuah produk yang dapat digunakan oleh pengguna
tertentu untuk mencapai tujuan spesifik dan efektif, atau viability, efisien, productivity, dan memuaskan, fulfillment, dalam sebuah konteks penggunaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Adindiasana dengan NIM 12192114. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi web e-voting. Jadi, e-voting itu berasal dari kata electronic voting yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi pada pelaksanaan pemungutan suara. E-voting juga merupakan sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, dan memelihara serta menghasilkan jejak audit. Dalam pengembangan sistem e-voting berbasis website diimplementasi dengan menerapkan barcode reader sebagai pemanggil data dan verifikasi calon pemilih dalam e-voting. Dalam pengembangan voting berbasis website dan dengan sistem keamanan barcode reader akan memanfaatkan hal-hal terkait antara lain server-side scripting sebagai teknologi web server. Manfaat e-voting adalah untuk efisiensi anggaran. Jadi kita nggak perlu tuh yang namanya ngeluarin kertas lagi untuk voting atau apapun itu. Atau kita harus bertemu karena kan sekarang lagi masa pandemi. Jadi e-voting ini benar-benar sangat bermanfaat sekali. Lalu waktu, jadi kita nggak harus menghabiskan waktu untuk keluar rumah untuk sekedar mengisi voting dan segala macam. Karena e-voting ini dapat dilakukan dimanapun. Hasil pemilihan yang sesuai dari pemilih, jadi tidak dapat yang namanya diganggu-gugat atau dimanipulasi. Menghasilkan aplikasi dengan sistem website yang cepat, tepat, akurat, dan transparan untuk e-voting. Dan penerapan teknologi informasi. E-voting mempunyai beberapa keunggulan di antara lain penghitungan dan tabulasi suara lebih cepat karena dapat diupdate setiap waktu. Hasil lebih akurat karena kesalahan manusia dikecualikan. Jadi yang menghitung itu sudah sistem. Jadi tidak ada yang namanya terselip atau apapun itu. Lalu meningkatkan kenyamanan bagi para pemilih karena si pemilih ini bisa mengakses di mana saja dan juga simpel dalam pengaksesannya. Perkenalkan, nama saya Afril Fadli dengan NIM 1219255. Saya di sini akan menjelaskan tentang implementasi web e-voting. Baik, di sini yang pertama ada halaman login. Administrator harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat menggunakan modul-modul yang tersedia. Jika yang melakukan login adalah administrator, maka akan dialihkan ke halaman admin. Selanjutnya di sini ada halaman awal admin. Halaman yang pertama kali ditampilkan pada saat admin telah melakukan login. Selanjutnya di sini ada halaman voting. Halaman yang diakses oleh admin untuk mengelola data voting dan menampilkan kandidat. Pada halaman ini juga admin dapat mengedit ataupun menghapus voting. Selanjutnya halaman kandidat. Halaman yang diakses oleh admin untuk menambah kandidat voting. Berikutnya di sini ada halaman pemilih. Halaman yang diakses oleh admin untuk menambahkan daftar pemilih. Pada halaman ini juga admin dapat mengedit ataupun menghapus daftar pemilih. Berikutnya halaman pengaturan. Halaman yang diakses oleh admin untuk menambahkan daftar admin ataupun menghapus. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya setelah itu halaman login user. Pada halaman ini user diharuskan untuk melakukan login agar dapat melakukan voting. Selanjutnya ada halaman pemilih voting. Setelah user melakukan login, user dapat melakukan pemilihan voting.